Oke, apa kabar nih bro? Nama gua Putu Swastika dan selamat datang di channel ini. Hari ini kita bakal bahas tuntas soal dunia anime. Tapi bukan sembarang anime. Kita mau ngomongin negara mana aja yang paling banyak bikin karya seni keren ini. Kalian pikir udah tahu? Mungkin enggak. Tapi gue yakin ada kejutan di daftar ini yang bakal bikin kalian kaget. Wah! Jadi siap-siap, ambil mie instan kalian. Karena kita mau mulai perjalanan seru keliling dunia buat cari tahu jagoan-jagoan pembuat anime. Ini bakal gede banget. Kita nggak cuma ngomongin Jepang aja. Oh, bukan. Meskipun Jepang emang jagoannya, banyak negara lain di dunia yang juga ikut bikin anime, dan udah waktunya mereka diakui juga kan? Gua udah riset banget buat kasih kalian daftar paling lengkap. Kita bakal bahas angka, studio terkenal, tontonan legendaris, semuanya deh. Jadi kalau kalian wibu sejati, penikmat biasa, atau bahkan baru nyasar ke sini dan penasaran ada apa sih, kalian udah di tempat yang pas. Siap-siap wawasan kalian nambah, daftar tontonan kalian makin panjang, dan mungkin, siapa tahu, kalian bakal nemu negara favorit baru buat anime. Yuk kita mulai. Floor Gang Oak. Inilah 10 negara penghasil anime terbanyak di dunia. Ayo kita mulai. Oke, yang pertama. Dan ini nggak kagetin sih. Juara dunia anime yang mutlak. Nggak terkalahkan, kelas berat Jepang. Ya iyalah kan, Jepang itu tempat semuanya dimulai, tempat keajaiban terjadi, tempat banyak banget animator kerja keras mati-matian buat bikin karya-karya hebat yang kita semua suka. Dari jalanan Tokyo yang rame sampai studio-studio legendaris, Jepang anime. Coba bayangin deh, jumlahnya aja udah bikin geleng-geleng kepala. Kita ngomongin ratusan, bahkan ribuan, serial baru, film dan OVA setiap tahunnya. Ini industri yang udah jadi bagian penting dari budaya negara itu. Kalian gak bisa jalan dikit di Akihabara tanpa diserbu sama pernak-pernik anime. Pengaruhnya itu, mereka punya sejarahnya, bakatnya, dan semangatnya. Studio kayak Studio Ghibli, Toei Animation, Kyoto Animation, MAPPA, Wit Studio, Ufotable, daftarnya masih panjang. Jumlah anime yang diproduksi tiap tahun diperkirakan lebih dari 200 serial TV aja. Itu belum termasuk film dan episode spesial. Jepang, kamu ngeluh apa gak? Kau sing mulai semua isi day, dan bisnis yang terdepan. Lanjut ke nomor 2, dan yang ini mungkin bikin beberapa dari kalian kaget, tapi ini raksasa yang lagi naik daun Korea Selatan. Negaranya K-pop, K-drama, dan sekarang makin banyak K-anime. Meskipun Jepang mungkin yang asli, Korea Selatan udah bikin gebrakan besar, apalagi dengan adaptasi webtoon mereka yang super populer. Kalau kalian belum ikutan hebohnya webtoon, ngapain aja bro? Buruan ikut. Itu gudangnya cerita bagus. Gaya animasi dari Korea Selatan itu bisa macem-macem banget. Kadang mirip banget sama gaya Jepang, kadang punya gaya sendiri yang unik, keren, dan seringnya rapi banget. Coba ingat acara kayak The God of High School atau Tower of God. Ini awalnya webtoon dan dapat adaptasi anime yang keren banget. Soal produksi, mereka jelas lagi ngebut. Studio kayak Studio Mir, yang terkenal karena karyanya di The Legend of Korra dan Dota, Dragon's Blood, atau DR Movie, yang udah banyak ngerjain pesanan buat produksi Jepang dan Barat, itu bukti kehebatan mereka. Mereka nggak cuma bikin karya sendiri, mereka bagian penting dari jalur produksi animasi global. Jumlah serial animasi asli Korea terus nambah tiap tahun, dan investasinya juga ngalir deras. Korea Selatan ngebuktiin kalau mereka nggak cuma ngikutin tren, mereka yang bikin tren. Perhatiin terus Korea Selatan ya teman-teman, mereka beneran lagi ngejar mahkota, atau paling nggak medali perak yang kinclong banget. Berikutnya, di nomor 3, kita punya pemain besar yang terus ngembangin kekuatan animasinya, Tiongkok atau Cina. Kalian mungkin kenal animasinya dengan nama Donghua. Mereka punya sejarah animasi yang kaya, tapi dunia Donghua modern itu beda banget. Sering ngambil inspirasi dari mitologi, sejarah, dan novel web Tiongkok yang dalam banget. Gaya visual di Donghua itu bisa macem-macem banget. Ada yang gayanya kayak lukisan, khas banget dan indah luar biasa. Sering pakai gaya seni tradisional Tiongkok. Yang lain pakai pendekatan modern yang banyak CGI-nya, bisa keren banget dan penuh aksi. Contohnya serial kayak Modao Zushi, Gram Dimovnik Cultivation, atau Tian Guan Chi Fu. Ini udah punya banyak penggemar di seluruh dunia. Soal produksi, Tiongkok nanem modal gede banget di industri animasinya. Kita ngomongin dukungan pemerintah, perusahaan teknologi raksasa kayak Tencent dan Bilibili yang ngasih banyak dana buat bikin konten asli, dan jumlah studio animasi yang nambah pesat. Donghua populer kayak Link Click banyak dipuji kritikus karena konsepnya yang unik dan ceritanya yang dalam. Terus ada juga cerita fantasi panjang kayak Doluo Dalu yang populer banget di dalam negeri. Tiongkok itu naga tidur yang udah pasti bangun di dunia animasi, dan mereka lagi nyemburin api yang dahsyat. Jangan sampai kelewatan Donghua ya bro, nanti kalian nyesel nggak nonton yang keren-keren.
Masuk di nomor 4, kita punya Amerika Serikat. Nah, tunggu dulu sebelum kalian bilang tapi itu kan bukan anime, itu kartun. Dengerin dulu ya. ES punya industri animasi gede, dengan acara kayak Avatar dan The Legend of Korra yang terinspirasi anime. Serial kayak Castlevania dan Blood of Zeus di Netflix juga jelas bergaya anime. Ini bukan cuma kartun anak-anak, ini cerita dewasa dengan animasi keren. ES itu jagoan yang menyerap, menafsirkan ulang, dan setangja semelangsing dunia anime. Berikutnya kita ke Eropa, tepatnya ke Prancis, di nomor 5. Sacre Bleu, siapa sangka orang Prancis suka banget bikin yang gaya-gaya anime. Animasi Prancis sering punya sentuhan artistik yang khas, semacam daya tarik tersendiri gitu deh. Mereka nggak takut buat coba-coba gaya visual yang beda dan sering angkat tema yang lebih dewasa atau filosofis. Contohnya acara kayak Wakfu atau Dofus Kerups Bazaar, yang dibuat berdasarkan game MMORPG Prancis populer dan punya gaya gambar yang khas banget, menarik, campuran pengaruh barat dan timur. Industri animasi Prancis ternyata kuat juga loh. Mereka punya jaringan sekolah animasi yang kuat, dukungan pemerintah buat seni, dan studio kayak Ankama Animations atau Silam Animation. Meskipun jumlahnya mungkin nggak sebanyak jagoan-jagoan utama, kualitas dan keasliannya pasti ada. Mereka menghasilkan cukup banyak serial animasi dan film layar lebar tiap tahun. Banyak yang didistribusikan ke luar negeri. Serial kayak Last Man, serial animasi dewasa Prancis, sangat terpengaruh anime dengan aksi yang intens dan cerita yang kelam. Orang Prancis jago ngambil inspirasi dari anime terus dicampur sama budaya mereka sendiri. Jadi sesuatu yang baru dan seru. Jadi lain kali kalau kalian cari sesuatu yang agak beda, coba deh lihat apa yang dibikin sama orang Prancis. Kan mungkin bakal kaget seneng. Hidup Prancis, hidup animasi. Masuk di nomor 6, kita ke utara, ke negeri sirup maple, rusa besar, dan ternyata banyak banget animasi Kanada. Mereka mungkin sopan, tapi ganas kalau soal bikin konten animasi, sering kerja sama erat sama perusahaan AS, tapi juga ngembangin banyak part lokal dan produksi asli. Animasi Kanada itu macem-macem banget, sebagian karena mereka banyak ngerjain pesanan buat produksi internasional, tapi juga karena mereka punya dunia animasi independen yang maju. Contohnya acara kayak Total Drama Iceland, yang punya gaya animasi flash yang khas banget dan super populer. Mereka juga jago di TV anak-anak, bikin banyak banget konten yang ditonton di seluruh dunia. Besarnya industri animasi Kanada itu luar biasa. Kota-kota kayak Vancouver, Toronto, dan Montreal itu pusat animasi utama, rumah buat banyak banget studio, besar dan kecil. Studio kayak Nelvana, Atomic Cartoons, dan Mercury Filmworks itu jagoan-jagoan Kanada yang udah ngerjain banyak banget acara terkenal, baik yang asli maupun buat klien kayak Disney, Netflix, dan Warner Bros. Pemerintah juga kasih insentif pajak yang bantu industrinya berkembang pesat. Meskipun banyak kerjaan mereka mungkin buat produksi AS, Kanada juga punya konten asli yang terinspirasi anime atau acara yang disukai penonton serupa. Kanada itu raksasa pendiam di dunia animasi. Selalu ngasih hasil berkualitas tinggi dan punya peran penting dalam menghidupkan banyak acara favorit kita. Jadi, salut buat Kanada, kalian penyihir animasi. Untuk nomor 7, kita ke Asia Tenggara, ke Filipina. Filipina punya peran penting di industri animasi global, terutama sebagai pusat alih daya. Mereka pahlawan tanpa tanda jasa di balik banyak anime Jepang dan kartun barat favorit kalian. Bakat animator di Filipina itu luar biasa banyaknya. Studio kayak Toon City Animation dan Top Draw Animation ngerjain pesanan buat nama-nama besar di industri. Pantau terus produksi asli Filipina ya. Dan di nomor 8, ini kampung halaman gua. Ya, kampung halamannya Putu Swastika, orang yang badannya lagi gua pinjem buat nulis ini. Indonesia. Dikenal karena pulau-pulau indah dan nasi goreng enak, dunia animasi kita lagi berkembang. Animasi Indonesia masih berkembang, tapi ada tren naik yang jelas. Banyak studio lokal bikin konten asli terinspirasi dari budaya dan sejarah Indonesia. Contohnya Adit Sopojarwo dan si Juki the Movie. Ini semua ngebentuk cita rasa animasi lokal. Generasi baru animator tumbuh besar nonton anime dan kartun internasional. Studio kayak MD Animation, Kumata Studio, dan The Little Giants ningkatin kualitas. Dunia animasi independen juga berkembang. Pemerintah dan swasta mulai nanam modal lebih banyak di industri kreatif. Animator Indonesia ngerjain proyek internasional, nunjukin bakat yang ada. Ini waktu yang seru buat animasi Indonesia. Masa depan cerah menanti. Untuk nomor 9, kita terbang ke Italia, Mamma Mia. Negeri pasta, pizza, dan produksi anime? Tentu saja. Italia punya hubungan cinta lama sama anime Jepang, jadi salah satu negara Eropa pertama yang impor dan ngedub banyak anime. Contohnya studio kayak Rainbow SPA, pembuat fenomena Global Wings Club.
Jadi lain kali kalau lagi nikmatin gelato, coba deh nonton animasi Italia. Mungkin aja keren banget. Dan akhirnya, melengkapi 10 besar kita, di nomor 10 kita bilang, hola ke Spanyol. Negeri flamenco, tapas, dan dunia animasi yang ternyata hidup banget. Spanyol sangat menghargai animasi sebagai bentuk seni dan terus bikin konten sendiri. Animasi Spanyol mencakup banyak gaya dan genre. Mereka udah bikin serial anak-anak yang sukses, dan film animasi layar lebar yang dipuji kritikus. Contohnya film kayak Klaus, film asli Netflix yang disutradarai animator Spanyol, Sergio Pablos. Meskipun tampilannya barat, dedikasi buat animasi 2D dan cerita yang menyentuh hati disukai di seluruh dunia. Industri animasi Spanyol punya ciri khas banyak studio berbakat dan lingkungan yang dukung kreator. Studio kayak TSBS Studios, PRB International, dan makin banyak studio kecil yang inovatif lagi nunjukin kebolehan mereka. Mereka jago animasi 2D dan 3D dan sering kerjasama buat produksi internasional. Meskipun mereka mungkin gak bikin anime dalam arti tradisional Jepang dalam jumlah besar, kontribusi mereka buat animasi berkualitas tinggi, yang beberapa di antaranya punya kesamaan tema atau gaya sama anime, itu penting. Acara kayak The Idhun Chronicles, Memorias Idhun, serial gaya anime asli Spanyol di Netflix berdasarkan novel fantasi populer, nunjukin ambisi yang jelas buat bikin konten semacam ini. Spanyol itu kekuatan kreatif, dan animator mereka semangat dan sensitif di seluruh dunia. Nah, itu dia, bro. 10 negara yang benar-benar jago banget di dunia anime dan animasi. Dari raja yang gak terkalahkan Jepang, sampai bintang-bintang baru di seluruh dunia, anime itu fenomena global sejati. Ini bahasa bersama buat kreativitas dan cerita epik yang nyambungin kita semua. Gue beneran kaget lihat betapa banyaknya karya keren di mana-mana. Perjalanan ini nunjukin kalau cerita luar biasa bisa datang dari mana aja. Entah itu adaptasi webtoon dari Korea, cerita epik dari Tiongkok, atau sentuhan artistik dari Prancis dan Spanyol, ada banyak konten animasi yang nunggu buat ditemuin. Semoga daftar ini ngebuka mata kalian buat kemungkinan baru. Gue tahu daftar gue jadi makin panjang. Jadi gimana menurut kalian? Apa negara pembuat anime favorit kalian masuk daftar? Ada nggak karya tersembunyi yang gue lewatin? Kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Gue beneran baca kok kadang-kadang. Dan kalau kalian suka pembahasan mendalam ini dan mau lihat konten kayak gini lagi, jangan lupa pencet tombol like-nya, klik subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya dari gue, Putu.